Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian pelajaran kita, insyaallah di kitab saya sampai halaman 32 daripada kitab Uqudul Lujain. Wabil isnadil ladzi yatasulu ilal musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Takdir ayat ini menurut Imam An-Nawawi demikian. Ayat yang di atas yaitu surah An-Nisa ayat 34 ya, yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila akhirih. Nah, ujar beliau, takdirnya wanita-wanita yang kamu khawatiri nusuznya, maka jika mereka ternyata nusuz, maka pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Makna takhafuna yang kamu khawatiri tadi di sini adalah ta'lamuna. Ya. Kamu ketahui, artinya memang jelas-jelas kita lihat kenusuzan istri itu, kedurhakaan dia itu memang jelas-jelas nampak, begitu maksudnya. Nah, yakni kamu melihat nusuznya istri itu, mengecualikan ketika terdapat tanda-tanda nusuz dengan sebab ucapan, kecuali kalau dia kurang bagus akhlaknya melalui ucapan dia. Ya, seperti istri menjawab suaminya dengan perkataan yang kasar setelah bicara yang halus, atau sebab perbuatan seperti suami melihat istri berpaling dan cemberut setelah ia menghadapkan muka dengan bermuka manis. Nah, jika hal ini terdapat tanda-tanda nusuz, maka suami agar menasihatinya terlebih dahulu. Jangan meninggalkannya dan jangan pula memukulnya langsung. Jadi ada prosesnya dulu, nasihati dulu. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Maksudnya untuk memberikan pengajaran kepada istri yang dikhawatiri pembangkangannya, haruslah mula-mula diberi nasihat. Bila nasihat tidak bermanfaat, barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, dan bila juga tidak memberi manfaat, barulah dipukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, bila cara yang pertama telah ada manfaatnya, janganlah dijalankan cara yang lain. Begitulah seterusnya gitu. Jadi kalau nomor pertamanya dulu masih alhamdulillah sudah bisa memberikan efek baik, sudah nampak tanda-tanda dia berubah, sadar, baru ada perlu lagi berarti kesimpulannya kepada langkah kedua dan ketiga. Tapi kalau belum juga nampak, baru naik kedua, belum juga nampak, baru naik ketiga, begitu. Jadi kalau istri telah mentaati kamu sesuai apa yang kamu kehendaki dari mereka, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk memukul. Seperti kalian mencoba memperolok-olok istri sehubungan kejadian yang sudah berlalu. Nah, kejadian berlalu tuh udah usah lagi disinggung-singgung ya. Itu akan memancing kenangan yang tak nyaman. Barang sudah lewat ya udah lewat aja. Dan walaupun dia tidak nyaman istilahnya. Ya, kalau makanya kan ulama kita memberikan nasihat tidak hanya khusus kepada urusan suami istri, dalam pergaulan hari-hari pun sama. Kita disuruh cepat-cepat melupakan keburukan orang. Ya, cepat-cepat melupakan
keburukan orang. Makanya jangan ada diingat-ingat. Kalau diingat-ingat ya mancing emosi kita. Akhirnya yang terjadi adalah bisa dendam kita nanti. Ya, bisa dendam. Yang sudah-sudahlah. Sebagaimana kita pun kalau salah sama orang, kita pengen dia betul-betul loss, betul-betul bersih lagi, tidak mau lagi mengenang kesalahan kita tuh. Karena kita sadar pasti punya salah ya ke orang. Coba kalau kita bertemu sebentar diungkitnya, setahun kemudian masih dibicarakannya juga, jengkel kita walaupun kita salah. Seakan-akan yang sudah kita bilangnya udahlah. Nah mestinya kan begitulah akhlak kita ke orang lain juga, apalagi ke bini. Yang dia salah wajarlah, namanya al-insan mahlul khata' wan nisyan. Sebagaimana tadi kita katakan, kita pun pernah salah kepada orang. Nah, tapi ketika kita punya salah sama orang melupakan, tidak pernah ngungkit-ngungkit lagi. Nah begitulah mesti juga yang kita lakukan kepada orang lain maupun kepada istri kita. Tidak usah lagi diungkit-ungkit. Walaupun itu berat ya, terkadang kadar kemampuan seseorang lah untuk bisa secepat mungkin melupakannya ya, dan menguburkannya dalam kenangan hidupnya yang tidak nyaman tadi. Nah kemudian tadi sudah disebutkan yang sudah berlalulah. Nah kenapa tadi? Karena kalau diingat lagi nanti akhir-akhirnya kata beliau di sini kalian akan ya jengkel, terpancing lagi emosi. Nanti ujung-ujungnya bisa memukul kepada istri sehingga terjadi lagi permusuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi hendaklah kamu anggap selesai dan tidak ada kejadian apa-apa. Sebab orang yang telah bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Masyhur sudah hadisnya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Siapa yang bertaubat dari sebuah dosa, betul-betul jujur dia bertaubat dengan taubatan nasuha, berarti sebenarnya dia sama dengan orang yang tidak memiliki dosa. Nah, maka itu jangan lagi diungkit-ungkit. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara ala khuluqi zaujatihi, a'tallahu ta'ala mithla ma a'tahu Ayyuba alaihi salam minal ajri was thawabi. Wa man sabarat ala khuluqi zawjiha a'tahallahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala. Wa man zalamat zawjaha wa kallafathu ma la yutiqu wa adathu la'anatha malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Wa man sabarat ala adhiyati zawjiha a'tahallahu ta'ala thawaba Asyata wa Maryam binti Imran." Artinya, barang siapa yang sabar menghadapi pakerti buruk istrinya, ya, ini berarti suami ini arahnya ya. Suami mana saja, nah seakan bahasa itu, suami mana saja yang sabar menghadapi pakerti buruk istrinya itu udah bagus lah ya, dalam segala sisi pandang, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya seperti yang diberikan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Suami sabar terhadap keburukan istrinya, maka suami ini diberikan pahala seperti yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Kenapa? Karena memang kan Nabi Ayub bersabar. Kemarin udah kita ceritakan pada pertemuan yang telah lewat, yang dahulu-dahulu. Nabi Ayub itu berat menerima cobaan hidup, ya kan? Dari harta bendanya, dari keluarganya, dari diri beliau sendiri berpenyakit, kemudian dari orang lain pun beliau dikucilkan, bahkan diusir dari kampungnya. Nah, itu kita dapatkan pahala-pahala seperti itu kalau kita bersabar kepada keburukan istri. Nah, kemudian barang siapa yang sabar menghadapi keburukan suaminya, berarti istri lagi sasarannya ya. Berarti istri manapun yang sabar menghadapi keburukan pakarti suaminya,
maka Allah Ta'ala akan memberikan ia si istri itu pahala seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah. Siapa yang menganiaya suaminya dan membebani atau menuntut suaminya sesuatu yang ia tidak mampu, serta menyakitkan suaminya, hati insyaallah yang dikehendaki ini, maka istri itu dikutuk oleh para malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan barang siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah Ta'ala memberikan pahala kepada istri tersebut seperti pahala Siti Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Artinya sesama sesama punya dapat pahala, sesama mendapatkan balasan yang baik. Tapi itu tadi sabar ya menghadapi pasangan yang tidak baik. Nah ini memang kadang-kadang memang Allah tuh seperti itu dalam sunnahnya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita kalau berdoa tuh pasti bagus-bagus, pengennya kan sesuai selera nafsu kita. Hendaknya bini itu cantik, ini kalau kita laki deh, hendaknya bini cantik, bila perlu orangnya sugih, orangnya penurut, ya kan, taat, pokoknya enaklah kehendak kita sih begitu. Tapi Allah lebih tahu, Allah lebih sayang, Allah kabulkan keinginan kita itu dalam bentuk yang lain. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tadi sisi baiknya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, ya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ternyata bini kita tidak sesuai dengan harapan, ya. Orangnya payahlah bilang kan istilahnya gitu. Bukankah Allah lebih tahu tadi? Berarti Allah mungkin kita berbaik sangka dengan Allah. Allah pengen memberikan kita pahala dari sisi sabar, ya. Allah pengen mempertajam kesabaran kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ujar beliau, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Artinya seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka ia masuk surga. Seorang istri yang mati suaminya ridha kepadanya, maka ia masuk surga. Ini tentu kita sudah bisa paham hadis ini. Istri tidak punya tanggungan-tanggungan lain, ya, dia tidak punya cacat dalam sisi lain. Maksudnya dia tidak punya penyakit hati, dia juga tidak punya hubungan yang bakal tuntut menuntut, maksudnya di akhirat nanti dengan sesama hakul adami. Nah, dia baguslah, pokoknya bagus. Istrinya rajin ibadah, akhlaknya bagus, ke Allahnya bagus, kemudian kepada sesama makhluk bagus juga, lakinya ridho, nah selesai, baru masuk surga tuh. Tapi kalau masih punya keterkaitan dengan hakul adami, masih banyak punya penyakit-penyakit hati, walaupun lakinya ridho, tidak bakal masuk surga. Yeah. Nah kok bisa ya? Kita akan kaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Coba buka di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah tuh. Sama kalau tidak salah Al-Jauharul Mauhub. Ya, itu ada cerita bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tangannya itu lumpuh, ya, si perempuan. Jadi perempuan ini mengadulah, semacam curhat, pengen meminta wasilahnya Rasulullah supaya tangannya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, tangan kau kenapa? Emangnya bisa lumpuh begitu? Sebelumnya bergerak normal. Nah, kata si perempuan tadi, ya Rasulullah, aku mimpi malam tadi itu. Mimpi seakan-akan nih hari udah kiamat. Ya. Sehingga terlihatlah apa yang memang terjadi dalam kiamat tuh. Ada di situ ditegakkan ibaratnya tuh timbangan, ada orang dihisab,
kemudian juga sudah selesai proses gitu, ada yang masuk ke surga, ada yang ke neraka. Nah, jadi aku nih melihat di neraka tuh mama aku ada di situ, kata si perempuan nih. Jadi dilihatnya dalam mimpi itu mamanya di neraka. Mama tuh megang 2 barang dia. Ya, pertama lemak, kita maknai daging aja lah, di tangan kanan, sedangkan di tangan kirinya semacam kayak sapu tangan. 2 barang nih. Jadi setiap kali ada api nyambar, tangkisnya. Kalau dari kanan berarti pakai daging tadi. Kalau dari sebelah kiri pakai sapu tangan tadi. Jadi namanya sebagai anak ya sedih lah nengok mama ada di neraka. Jadi ku tanya, kata si perempuan ini tadi, "Mak, ngapa mama ada di neraka nih?" Kata mamanya, "Inilah nasib kau nak. Ini nasib mama kau macam ini. Ini diakibatkan mama pemalar, ya, pelit, ya, bakhil. Sewaktu di dunia mama ini punya penyakit bakhil. Itu pang makanya aku heran," kata anak tadi. "Setahu aku mama ini di dunia ini payah lah bilang kan bagus, ibadah rajin, sembahyang rajin, ngaji Quran. Dan ingat aku waktu mama meninggal, abah pun ridho sama mama, ya, ridho dengan mama. Jadi itu pang kata mamanya tadi. Memang bagus yang lain, cuman aku punya penyakit pemalar, ya." Nah, 2 barang inilah seumur hidup yang pernah aku sedekahkan. Waduh, mak seumur hidup cuman sedekah daging sama sapu tangan, cuman terlalu banget dah tuh. Ya. Nah, ternyata kata mamanya inilah yang bermanfaat nih buat menangkis daripada jilatan api neraka tuh. Saat datang cas. Ya. Nah, kalau abah macam mana? Abah kau di surga, kata mamanya bilang. Abah kau bagus orangnya, ada dermawan, terkenal yang dermawan abah kau waktu di dunia itu, walaupun ibadahnya biasa aja. Oh iyalah kalau gitu, coba aku sasahilah, nak nengok betul ada abah di surga. Ternyata benar, abahnya ada di telaga Kautsar, ya, sedang sibuk memberikan minum-minum kepada penduduk surga. Beliau abahnya dapat cawan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman dari Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bawa opor-oporan gitu. Ujung-ujungnya abahnya ngasih. Saking terkenal dermawannya itu. Jadi ku dekatilah abah nih. Kata si bebini tadi nih, "Mbah," katanya, "Abah kok nggak tahu ya kalau mama ada di neraka?" "Taulah," kata abah. "Ngapa? Abah di sini enak-enak, di sini ngasih orang minum dari telaga Kautsar. Sedangkan mama di sana tuh koyuhan bahaya, dia kepayahan, dia kepanasan, haus. Nah, kalau gitu abah kasihlah minum ke mama sana juga." "Wah, minta maaf nak, tidak bisa," kata abahnya. "Soalnya nih air telaga Kautsarnya Rasulullah nih diharamkan bagi orang yang pemalar. Nah, mama kau pemalar waktu di dunianya, makanya abah tidak bisa ngasih." Ya. Akhirnya diam-diam dicibuknya banyu tuh. Jadi diambilnya air itu, dibawanya ke neraka. Kisah dalam mimpi tadi nih. Dikasihkannya ke mamanya. Babaya mamanya nak minum, langsung terdengar hatib, mungkin suara malaikat yang marah begitu ya. "Celaka kau nih," katanya. "Masa," katanya, "kau kasih orang penduduk neraka dari air telaga Kautsarnya Rasulullah, padahal itu diharamkan bagi orang-orang yang pemalar." Nah, spontan tangan si perempuan itu lumpuh, jadi tidak bisa bergerak, ya. Nah, itulah kejadian mimpi tadi malam itu yang akhirnya diceritakan kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, "Memang kau dapat cipratan hukum gara-gara yang kau lakukan tadi itu. Artinya mimpi kau benar." Nah, tapi kan ceritanya dia ini juga ada rasa sayangnya dengan mamanya, karena ya bagaimana mungkin lah seorang anak tidak sayang sama orang tuanya. Rasulullah letakkan tongkatnya di tangan perempuan itu. Nah, akhirnya Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah memberikan kesembuhan, artinya dibalikkan seperti semula. Nah, ternyata benar. Namanya Rasulullah ya, tentu kalau berdoa Allah kabulkan. Akhirnya perempuan itu tangannya pulih seperti sedia kala. Jadi yang mau digarisbawahi dari cerita ini adalah ternyata kalau hanya sekedar laki ridho itu tidak cukup. Ya, jadi seakan-akan dia juga harus bersih daripada penyakit-penyakit hati, yang salah satunya daripada penyakit hati itu adalah bakhil tadi itu. Ya, daripada bakhil. Makanya syuhun muta', ya. Syuhun muta' itu bahasa lain daripada sifat kepemalaran, sifat kebakhilan yang selalu diikuti. Jadi hampir-hampir kayaknya semua dari kita nih ada bibit-bibit pemalar, ya, ada.
Makanya yang ada tuh yang bagus adalah ketika Allah hadapkan pada satu kesempatan yang di situ kita dipinta untuk mendermakan sebagian harta kita, jangan ditahan. Kadang ada terceletuk dalam hati, aku nak sedekah lah misalnya gitu. Misalnya tertengok orang fakir, tertengok pengemis atau apa, Allah ketukkan tuh. Nah di saat itu tuh jangan nanti aja lah misalnya. Nah itu bisa tak jadi. Itu yang akhirnya tadi kepemalaran tuh bisa diikut, bisa selalu ditaati kita. Itu bahaya ya. Jadi dia dibiarkan sekali nanti bakal ngelunjak terus akhirnya menyebabkan kepemalaran yang besar kepada diri kita. Jadi yang ada tuh seakan-akan kalau Allah beri kesempatan untuk kita bisa mengalokasikan harta kita sebesar yang kita mampu, secepat yang kita bisa lakukan ya. Jadi nanti kadang-kadang kan namanya itu menghasilkan pahala tentu tidak mudah. Ada aja godaan daripada nafsu kita atau godaan daripada syaitan dan iblis yang seakan-akan tuh pengen menghalang-halangi kita. Dengan dia bisikkan kadang-kadang berupa kata-kata, kau butuh juga, ya, kau butuh juga, atau nanti payah kau kalau seandainya ini kau kasihkan nanti. Nah, itu biasanya begitu bisikannya. Nah, tapi belajarlah dari sejarah orang-orang terdahulu yang mampu mengalahkan daripada hawa nafsunya itu atau bisikan-bisikan syaitan tadi, dan rata-rata berhasil dan mereka mendapatkan semacam apa ya minimal bersih daripada sifat bakhil tuh. Saya pernah mendengar keterangan, cuman saya lupa di mana tuh, karena memang bibit bakhil itu yang agak akhir keluar dari hati manusia, maksudnya itu penyakit hati yang memang agak payah keluar, yang terakhir kalau dia keluar tuh bakhil ya. Nah, jadi kalau kita berhasil membuangnya, berarti kan termasuk anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersihlah hati kita dari yang namanya penyakit bakhil. Kalau orang tidak ada bakhil, lawannya pasti sakhi, pasti dermawan. Itu berarti kita sudah bisa mendapatkan predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masyhur, orang terkenal, orang mengenal kita adalah orang-orang yang dermawan. Nah, tapi untuk mencapai itu berat sekali ya, berat sekali. Mudah kalau memang Allah yang memberikan pertolongan. Nah, mudahan doa Allah berikan kepada kita berkat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti. Artinya, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib ya kisahnya nih, kemudian dia berpuasa Ramadan yang wajib juga berarti, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang kamu kehendaki. Artinya dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Bebas dia mau masuk surga dari pintu manapun, asalkan dari apa? Sholat 5 waktu, terjaga puasa Ramadan, menjaga kemaluan, mentaati suaminya, dan tentu sebagaimana tadi yang kita jelaskan, hubungan kepada Allahnya bagus, hubungan kepada sesama manusia pun bagus, hatinya juga bersih daripada penyakit-penyakit hati. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, saya utusan dari para kaum wanita, datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang bahagian wanita dari jihad. Nabi bersabda, Allah telah menetapkan kewajiban berjihad itu bagi kaum laki-laki. Kalau mereka terkena luka atau mati terbunuh, maka mereka memperoleh pahala yang besar, dan mereka hidup di sisi Tuhannya serta diberi rezeki dari buah-buahan surga. Nah, diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala melihat ahli surga seraya berfirman, mohonlah kamu semua kepadaku apa saja yang kalian butuhkan. Nah, ini nanti Allah
berbicara dengan penduduk surga itu begitu. Lalu sahut ahli surga, wahai Tuhan kami, bagaimana cara kami memohon kepadamu sedangkan kami telah bebas merasakan kesenangan dan kenikmatan sekehendak kami. Setelah mereka merasa bahwa mereka memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, semoga Engkau berkenan mengembalikan ruh kami ke dalam tubuh kami di dunia, agar kami dibunuh orang kafir dalam keadaan mentaati segala perintah Engkau. Jadi seakan-akan tuh penduduk surga tuh melihat balasan yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala atas balasan jihad mereka. Mereka terbunuh waktu berperang membela agama Allah, sekali dibalas dengan balasan yang luar biasa. Itu permohonan atau doa mereka tuh supaya dibalikkan lagi ke dunia supaya dapat dibunuh lagi. Artinya mungkin akan mendapat pahala yang lebih hebat daripada yang sudah ada. Nah, cuman bayaran daripada terbunuh di saat mati syahid. Nah, yaitu di sini disebutkan demikian tuh karena mereka melihat kenikmatan ahli surga, yaitu kaum laki-laki yang terbunuh syahid diberi rezeki buah-buahan surga. Itu kalau orang tahu ya betapa hebatnya pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mati syahid. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum meriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahus syuhada'i fi ajwafit tuyurin khudrin taridu anharul jannati wa ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi dhillil arasy. Artinya ruh-ruh para syuhada itu berada di tempat makanan burung-burung hijau, di tembolok burung ya. Tembolok ada namanya bahasa ini. Yang berkeliaran di sungai-sungai surga, memakan buah-buahan surga dan tinggal di lampu-lampu yang digantungkan pada naungan arasy. Artinya ketika seorang meninggal dunia, ruh itu sebahagian di alam barzakh, seperti ya sebuah alam yang ya terkepung di situ antara dunia dan akhirat, ya tertahanlah di situ istilahnya itu, seperti terminal tempat transit. Ini pendapat ulama mengatakan bahwa itu umumnya ruh orang-orang yang orang-orang ya mau mukmin biasa gitu istilahnya. Beda sama orang-orang mukmin khusus seperti orang yang mati syahid. Nah, itu dia di tembolok burung tadi. Ya. Dia seakan-akan tuh bisa nyebrang gitu sampai ke alam akhirat, bukan hanya di alam barzakh. Nah, berada di tembolok burung-burung surga yang dia senanglah melihat pemandangan di dalam surga itu tadi. Tapi seakan-akan belum masuk nian ke dalam surga yang asli yang sebagaimana yang dihisap itu. Entah macam mana gambarannya saya juga tidak paham. Cuman gitulah keterangan yang ada. Nah, jadi kalau yang masuk surga berdahulu ya tentu tidak ada yang sebelumnya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Lanjut wanita tadi, kami adalah kaum wanita yang melayani para suami dan membantu urusan apa saja yang dikerjakan. Lalu apa saja bahagian kami dari pahala perang sebab terluka dan dibunuh musuh. Nah, jadi istilahnya nih perempuan ini kayaknya seperti mahiri'i ya, kaum laki-laki. Enak betul seakan-akan laki-laki itu bisa perang. Mereka dapat pahala yang besar. Sedangkan kami tidak ada bisa perang. Kami tidak boleh perang. Nah, sementara kami pengen juga dapat pahala. Nah, makanya dia tadi bilang di awal, apa bahagian kami supaya bisa dapat pahala tuh? Laki dapat bisa perang, dia dapat pahala. Kami kan tidak boleh perang, tidak dapatlah kami. Nah, disinilah hebatnya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadem-ademkan si perempuan tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan informasi kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa ketaatan istri terhadap suaminya dan memenuhi hak-hak suami adalah mengimbangi perang jihad dan menduduki kedudukan perang sabil. Namun kaum wanita seperti Anda sedikit sekali yang melakukannya. Rasulullah pengen ngasih tahu, kalau cuma dapat pahala kayak laki-laki di saat mati syahid, perempuan juga bisa. Tidak perlu dia berperang-perang kalau cuma dapat pahala sebesar gitu. Apa isinya adalah taat saja kepada suaminya.
penuhi semua hak-hak suami semampu yang kalian bisa. Nah, maka itu pahalanya sama seperti pahala yang didapatkan suami ketika dia berperang. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, lirijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibum mimmaktasaban. Artinya bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya laki-laki punya jatah dewek, perempuan juga punya jatah sendiri. Maksudnya bagi para laki-laki itu memperoleh pahala dari amal jihadnya yang dilakukan, dan bagi perempuan juga punya hak memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya, yaitu menjaga kemaluannya, taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Jadi para laki-laki dan wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal itu karena pahala satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Berlaku ini bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, kelebihan para laki-laki mengalahkan dan menguasai wanita itu hanya di dunia saja. Nah, demikian ini menurut Syekh Syarbini dalam tafsirnya. Nah, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seadanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala mana wa huwa aslafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.